Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Keberadaan Koperasi dalam Sistem Pasar. Perkenalkan, saya Tias Deti Nurwardani, NPM 2320417. Saya Dela Yosari, NPM 2320427. Saya Cikati Armelita, NPM 2320426. Saya Novi Febrianti, NPM 2320395. Saya Putri Maharani, NPM 2320396. Saya Ida Nurhaziza, NPM 2320410. Lingkungan stabil atau labil. Lingkungan stabil ditandai dengan sedikit perubahan elemen yang mempengaruhi organisasi, sehingga ketergantungan terhadap lingkungan rendah. Sebaliknya, lingkungan labil memiliki banyak elemen yang berubah cepat, meningkatkan ketidakpastian dan ketergantungan organisasi pada faktor eksternal. Koperasi sebagai bagian dari UMKM sering menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlangsungan usaha mereka. Selanjutnya yaitu kecocokan gaya kepemimpinan dengan masing-masing sifat lingkungan. Gaya kepemimpinan pada lingkungan stabil. Lingkungan stabil karakteristiknya adalah perubahan yang lambat dan relatif tetap. Gaya kepemimpinan yang cocok untuk lingkungan seperti ini adalah 1. Gaya kepemimpinan autokrasi. Pemimpin membuat keputusan tanpa melibatkan bawahan, cocok untuk situasi di mana kecepatan dan kestabilan dalam pengambilan keputusan diperlukan meskipun lingkungan stabil. Yang kedua, gaya kepemimpinan biokrasi. Fokus pada aturan dan prosedur yang sesuai dengan lingkungan yang stabil dan memerlukan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar. Yang ketiga, gaya kepemimpinan karismatik. Meskipun lebih fleksibel, pemimpin karismatik dapat efektif dalam lingkungan stabil karena mereka dapat memotivasi dan menginspirasi tim tanpa perlu banyak perubahan drastis. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan pada lingkungan labil. Lingkungan dinamis atau labil ditandai dengan perubahan yang cepat dan tidak terprediksi. Gaya kepemimpinan yang sesuai untuk lingkungan seperti ini adalah yang pertama yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas, memberikan kebebasan kepada bawahan untuk membuat keputusan, cocok untuk lingkungan yang memerlukan adaptasi cepat dan inovasi. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang membantu dalam menghadapi perubahan cepat dengan memanfaatkan ide dan perspektif dari seluruh tim. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin ini mendorong perubahan dan inovasi, memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan sangat cocok untuk lingkungan yang dinamis dan memerlukan adaptasi yang cepat. Studi kasus Koperasi Produsen Kopi Gayo. Latar belakang. Koperasi Produsen Kopi Gayo berdiri pada Oktober 2016 dan berlokasi di Aceh Tengah, Aceh. Koperasi ini dibentuk karena banyaknya petani kopi skala kecil yang kesulitan memasarkan hasil panen mereka secara mandiri. Harga jual kopi mereka seringkali tertekan oleh tengkulak dan akses terhadap teknologi pengolahan kopi yang modern sangat terbatas. Tujuan dibentuknya koperasi ini adalah untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar, mendapatkan harga yang lebih baik, dan membuka akses terhadap teknologi pengolahan kopi yang lebih baik. Upaya yang dilakukan koperasi yaitu 1. Koperasi bersaing dengan perusahaan kopi lainnya dalam hal kualitas produk dan harga. 2. Koperasi menggunakan mekanisme pasar untuk menentukan harga jual kopi berdasarkan permintaan pasar dan penawaran dari para pesaing. 3. Koperasi harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar agar tetap kompetitif. Kemudian yang terakhir, kesimpulan kasus. Kesulitan pemasaran kopi Gayo oleh koperasi produsen merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Dengan mengidentifikasikan akar masalah dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat, koperasi dapat meningkatkan daya saing produknya dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani. Pasar kopi Gayo dunia sangat kompetitif, dengan banyaknya negara penghasil kopi berkualitas. Kopi Gayo perlu membedakan produknya dan melakukan promosi yang lebih efektif untuk bersaing. Ketergantungan pada perantara seperti tengkulak seringkali membuat harga yang diterima petani menjadi rendah. Koperasi perlu membangun saluran distribusi sendiri untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.